Turunnya Soeharto dari jabatan presiden pada Mei 1998 tak hanya meruntuhkan kekuasaan politik. Kerajaan-kerajaan bisnis yang puluhan tahun tumbuh di rezim Orde Baru juga ikut terguncang. Industri petrokimia jadi salah satu bisnis yang terdampak. Konglomerat seperti Prayogo Pangestu dan deretan pengusaha kroni keluarga Cendana terkena imbasnya. Prayogo Pangestu menjadi sentral karena perusahaannya PT Chandra Asri Petrochemical Center yang merupakan garda terdepan bisnis petrokimia nasional menanggung utang jumbo dan bahkan hampir bangkrut di tengah krisis. Namun kebangkrutan itu justru berhasil dihindari. Lalu bagaimana? Perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia ini selamat dari badai krisis dan malah semakin moncer? Simak kisahnya di Historia Bisnis. Seperti kita ketahui, Forbes selalu menempatkan Prayogo Pangestu sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Nama ini bukan baru muncul, tapi memang sudah bersinar sejak era Orde Baru. Di kerajaan bisnisnya yang bergerak di industri petrokimia ada nama-nama anak Soeharto. Bambang Trihatmojo memegang saham di Chandra Asri. Tommy Soeharto menguasai mayoritas saham PT Kalti Metanol Indonesia dan urun modal di Pusat Aromatik Aceh. Kemudian Sigit Haryoyudanto melalui Arseto Petrokimia menguasai 24% saham PT Petrokimia Nusantara Interindo. Dan semua itu berpusat pada PT Chandra Asri Petrochemical Center atau CAPC, proyek olefin raksasa yang dibangun dengan dana raksasa. Saat itu total investasinya mencapai 1,8 miliar US dollar atau setara 65,61 triliun rupiah dengan inflasi saat ini. Dari total investasi tersebut, sebesar 1,3 US dollar miliarnya merupakan pinjaman dari perbankan. Jadi sejak awal, proyek Chandra Asri ini memang berdiri di atas tumpukan utang. Singkat cerita, krisis moneter 1997 datang. Nilai rupiah anjlok, kekuatan finansial para pemegang saham lokal pun merosot. Alhasil, beban utang Chandra Asri makin berat. Pada September 1997, para pemegang saham sepakat melakukan restrukturisasi utang. Mereka mempercepat pembayaran utang 850 juta US dollar kepada bank domestik dan juga asing. Utang pun mengerucut hingga 700 juta US dollar. Tapi situasi semakin tidak terkendali setelah Presiden Soeharto yang menjadi pelindung grup bisnis ini terjungkal. Marubeni, konsorsium Jepang yang juga punya saham besar, mulai bermanuver untuk mengambil alih sebagian saham mitra lokal yang kekuatan finansial dan politiknya makin goyah. Namun Marubeni menyatakan tidak akan menguasai lebih dari 50% saham CAPC karena Chandra Asri adalah proyek nasional Indonesia. Pemerintah lewat BPPN langsung memikirkan berbagai jurus untuk menyelamatkan Chandra Asri dari ancaman pailit. Awalnya BPPN menawarkan opsi konversi utang menjadi saham ke Marubeni. Namun Marubeni menolak opsi tersebut dan dua opsi lainnya. Tentu Marubeni tidak mau rugi, karena posisinya saat itu pemegang 20% saham sekaligus kreditur. Marubeni ingin piutang pihak Jepang diubah jadi utang pemerintah Indonesia. Dan sesuai ekspektasi, BPPN menolak tegas, sebab usulan tersebut bakal membebani keuangan negara.
Negosiasi yang tak berujung ini bikin persoalan akhirnya diserahkan ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan dan akhirnya naik ke meja Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Yap, benar, masalah ini berlarut-larut dari 98 hingga sampai ke era Presiden Gus Dur. Saat itu Gus Dur langsung memutuskan BPPN akan merestrukturisasi utang Chandra Asri kepada lembaga keuangan Jepang sebesar 600 juta US dollar, dicicil selama 9 tahun dengan bunga 2,5% di atas LIBOR. Skema debt to equity swap juga ditetapkan. 80% milik Indonesia, 20% sisanya milik Marubeni. Komposisi pemegang sahamnya juga ikut berubah. Marubeni 20%, BPPN 31%, dan Prayogo 49%. Setelah proses panjang yang cukup melelahkan, pengesahan restrukturisasi utang Chandra Asri baru ditandatangani 3 tahun setelah krisis, yakni 25 Oktober 2001. Komposisi saham pun berubah lagi. Indonesia jadi 75,79%. Sementara Marubeni menjadi 24,21%. Restrukturisasi pun berlanjut sampai era presiden sesudah Gus Dur. Pada 2003 di era Megawati, BPPN melepas seluruh saham di Chandra Asri. 2 tahun kemudian berubah lagi dan akhirnya pada 2007, Prayogo melalui Barito Pacific kembali jadi pemegang saham mayoritas. Saat ini Chandra Asri telah melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TPIA. Dari investasi 1,8 miliar US dollar yang hampir berakhir di pengadilan niaga, Chandra Asri kini telah berkembang menjadi perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia. Kisah ini jadi potret nyata bagaimana negara jadi direpotkan karena urusan bisnis yang terkait dengan penguasa sekaligus pengusaha era Orde Baru.